Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suri Syahati dengan NIM 18622770006 akan memaparkan minat bermain dan perkembangan anak, tugas dari mata kuliah konsep dasar PAUD dengan dosen pengampu Ibu Lia Kurniawati SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan coba memaparkan satu persatu bagaimana minat bermain dan perkembangan anak. Minat bermain dan perkembangan anak yaitu pertama, hakikat bermain. Hakikat bermain adalah kegiatan yang anak-anak lakukan sepanjang hari. Karena bagi anak bermain adalah hidup. Hidup adalah permainan. Anak usia dini tidak membedakan antara bermain, belajar, dan bekerja. Anak-anak umumnya sangat menikmati permainan dan akan terus melakukannya dimanapun mereka memiliki kesempatan. Yang kedua, tujuan bermain pada anak usia dini. Pada dasarnya, bermain memiliki tujuan utama, yakni memelihara perkembangan atau pertumbuhan optimal anak usia dini melalui pendekatan bermain yang kreatif, interaktif, dan terintegrasi dengan lingkungan bermain anak. Penekanan dari bermain adalah perkembangan kreativitas dari anak-anak. Semua anak usia dini memiliki potensi kreatif, tetapi perkembangan kreativitas sangat individual dan bervariasi antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Yang ketiga adalah karakteristik bermain pada anak usia dini. Antara lain, bagian-bagian dari karakter tersebut adalah 1. Muncul dalam diri anak. Mengapa dikatakan muncul dalam diri anak? Bermain muncul dari dalam diri anak. Keinginan bermain harus keluar dari dalam diri anak, bukan keterpaksaan. Sehingga anak dapat menikmati dan bermain sesuai dengan caranya sendiri. Itu artinya bermain dilakukan dengan kesukarelaan, bukan paksaan. Bermain harus bebas dari aturan, tidak terikat, sehingga anak bisa menikmati. Bermain pada anak usia dini harus terbebas dari aturan yang mengikat, karena anak usia dini memiliki cara bermainnya sendiri. Untuk itulah, bermain pada anak selalu menyenangkan, mengasihkan, dan menggairahkan. Bermain adalah kreativitas nyata yang sesungguhnya yang ada dalam diri anak itu sendiri. Dalam bermain, anak melakukan aktivitas nyata. Misalnya pada satu anak bermain air, ada anak yang melakukan aktivitas dengan air dan mengenal air dari bermainnya. Bermain melibatkan partisipasi aktif baik secara fisik maupun mental. Bermain harus difokuskan pada proses daripada hasil. Dalam bermain anak harus difokuskan pada proses, bukan hasil yang diciptakan oleh anak. Dalam bermain harus difokuskan pada proses, bukan hasil yang diciptakan oleh anak. Dalam bermain, anak mengenal dan mengetahui apa yang dia mainkan dan mendapatkan keterampilan baru, mengembangkan perkembangan anak, dan anak memperoleh pengetahuan dari apa yang ia mainkan. Bermain harus didominasi oleh pemain. Dalam bermain harus didominasi oleh pemain, yaitu anak itu sendiri, tidak didominasi oleh orang dewasa. Karena jika bermain didominasi oleh orang dewasa, maka anak tidak akan mendapatkan makna dari apapun permainannya. Bermain harus melibatkan peran aktif dari pemain. Bermain harus melibatkan peran aktif pemain. Anak sebagai pemain harus terjun langsung dalam permainan. Jika anak pasif dan dalam bermain, anak tidak akan memperoleh pengalaman baru. Karena bagi anak, bermain adalah bekerja,
untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru. Yang keempat, klasifikasi dan jenis bermain. Jenis permainan yang dapat dikembangkan di dalam program pembelajaran anak usia dini dapat digolongkan ke dalam berbagai jenis permainan seperti yang dikemukakan oleh Jeffrey, Chonke, dan Howson pada tahun 1984, halaman 1521, yaitu A. Permainan eksploratif atau exploratory play. B. Permainan dinamis atau energetic play. C. Permainan dengan keterampilan atau skillful play. D. Permainan sosial atau social play. E. Permainan imajinatif atau imaginative play. F. Permainan teka-teki atau puzzle it out play. Selain jenis permainan tersebut di atas, yang dimaksud dengan permainan kreatif merujuk pada paparan Lopez, yaitu tahun 2005, halaman 7, dalam tulisannya yang berjudul Creative Play Helps Children Grow, menyatakan bahwa permainan kreatif dapat diklasifikasikan dalam A. Kreasi terhadap objek atau object creation. B. Cerita bersambung atau continuing story. C. Permainan drama kreatif atau creative dramatic play. D. Gerakan kreatif atau creative movement. E. Pertanyaan kreatif atau creative questioning. Lalu yang kelima adalah tahapan dan perkembangan bermain. Berikut ini 6 tahapan perkembangan bermain pada anak menurut Partin dan Rogers dalam Dockett and Flair tahun 1999, halaman 62, antara lain yaitu unoccupied atau tidak menetap, onlooker atau penonton atau pengamat, solitary independent play atau bermain sendiri, parallel activity atau kegiatan paralel, associative play atau bermain dengan teman, cooperative or organized supplementary play atau kerja sama dalam bermain atau dengan aturan. Lalu paparan yang keenam adalah bermain berdasarkan kemampuan anak. Seperti apa bermain berdasarkan kemampuan anak? Yaitu A. Bermain eksploratoris. Bermain eksplorasi mempengaruhi perkembangan anak melalui 4 cara yang berbeda. Eksplorasi memberikan kesempatan pada setiap anak untuk menemukan hal baru. Lalu, eksplorasi merangsang rasa ingin tahu anak. Eksplorasi membantu anak mengembangkan keterampilannya. Eksplorasi mendorong anak untuk mempelajari keterampilan baru, seperti yang terlihat dalam gambar tersebut. Yang B. Bermain energetik. Permainan ini melibatkan energi yang sangat banyak, seperti memanjat, melompat, dan bermain bola. Kegiatan ini melibatkan seluruh koordinasi tubuh. Pentingnya permainan kekuatan. Permainan energik membantu anak untuk menjadi penjelajah yang aktif dalam lingkungannya. Permainan energik membantu anak untuk mengendalikan tubuhnya. Permainan energik membantu anak untuk mengkoordinasikan setiap bagian yang berbeda pada tubuhnya, seperti berlari yang ada di dalam contoh tersebut, berlari, bersenang-senang, bergerak, sehingga mereka menemukan apa yang dibutuhkan dalam tubuhnya, yaitu rasa senang, energik, dan bergairah, menemukan hal baru dalam permainannya. Lalu yang C, bermain keterampilan. Pentingnya bermain dengan keterampilan antara lain membantu anak untuk menjadi pembangun, dapat mengurangi keputusasaan, yaitu sehingga dia bisa memecahkan masalahnya sendiri,
mengarah pada kebergunaan dan kemandirian, mengembangkan keterampilan baru, meningkatkan kepercayaan diri, belajar melalui memegang langsung bahan tersebut. Contohnya seperti ada dalam gambar, yaitu menyusun Lego dengan imajinasinya, membentuk suatu bentuk yang baru, menemukan hal baru, sehingga mereka bisa memecahkan masalahnya sendiri. Lalu yang D adalah bermain sosial. Penting bagi seorang anak untuk terlibat dengan orang lain selain dirinya. Ada interaksi, dapat diartikan secara sederhana dengan merespon pada perilaku orang lain. Bermain sosial, dasar dari seluruh pembelajaran sosial adalah adanya interaksi antara dua orang atau lebih. Penting sekali bermain sosial, yaitu sebagai sarana bagi anak untuk belajar dari orang lain, lalu mengembangkan kemampuan anak untuk berkomunikasi, lalu membuat anak lebih mampu untuk bersosialisasi, membantu anak untuk mengembangkan persahabatan. Jadi permainan bersama dengan teman-teman itu adalah sangat diperlukan untuk merangsang sosial. Anak tumbuh menjadi lebih baik. Selanjutnya yang E, bermain imajinatif. Pentingnya bermain imajinasi membantu anak untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan bahasa, membantu anak untuk memahami orang lain, membantu anak untuk mengembangkan kreativitasnya, membantu anak untuk mengenali dirinya sendiri. Seperti contoh dalam gambar, permainan tersebut terbuat dari kardus, namun anak tersebut bisa punya imajinasi bahwa dia sedang naik pesawat terbang tinggi dengan penuh kebahagiaan. Itulah anak-anak. Lalu yang F, bermain teka-teki. Pentingnya bermain memecahkan teka-teki, yaitu dapat mengembangkan kemampuan anak dalam berpikir. Teka-teki mendorong rasa ingin tahu anak dan mengembangkan kemandirian pada anak. Kemudian yang ketujuh adalah minat bermain pada anak usia dini. Pada bayi lahir sampai usia 1 tahun, yang bayi baru lahir tersebut sampai usia 1 tahun, tentang usia lahir sampai 6 bulan, itu banyak sekali pertumbuhan yang akan terlihat. Kekuatan mengontrol bagian tangan, belajar memukul, belajar meraih, bagaimana belajar memegang objek dengan seluruh tangan, lalu belajar mulai duduk dan dapat bermain dengan semangat, mulai mengenal orang yang dekat dengannya, objek dan peristiwa, lalu mengharapkan mereka selalu muncul kembali, meniru gerakan sederhana. Itulah usia 0 sampai 6 bulan. Lalu berikutnya tentang usia 7 sampai 12 bulan. Mulai duduk sendiri, mulai merangkak dan maju pelan-pelan ke atas, ke dalam, mulai menyusun benda, mulai berceloteh dan bermain dengan bahasa, berusaha untuk dapat meniru suara. Lalu berikutnya, pada anak usia 1 sampai 2 tahun, yaitu 13 sampai 24 bulan, anak-anak mulai senang mendorong dan menarik sambil berjalan, menggerakkan, memindahkan permainan dari satu tempat ke tempat lain, suka untuk menarik, meletakkan, mendorong, membongkar, menyusun, memukul, mengosongkan, dan mengisi, mencoret-coret pada kertas, bahkan bisa mencoret-coret tembok.
menunjukkan pemahaman dan fungsi-fungsi peralatan keluarga yang sederhana, suka pada permainan meniru. Itulah usia 13 sampai 24 bulan. Kemudian pada usia 2 sampai 3 tahun sangat bergantung pada kegiatan fisik seperti melompat, memanjat, melompat dengan 2 kaki, belajar memanjat memegang erat, berputar-putar, lari berjinjit, mencoba melakukan jungkir balik atau salto, berguling-guling. Berikutnya menunjukkan keinginan terhadap sifat suatu benda atau objek seperti susunan, bentuk, ukuran, dan warnanya. Mulai mencocokkan beberapa benda objek yang sama, mulai membuat bentuk atau pola, menyesuaikan ukurannya dengan contoh yang dilihat, mulai bermain dengan anak lain, dan mulai menyukai bermain peran dengan teman-temannya. Itulah usia 2-3 tahun yang biasanya masuk dalam kelompok bermain. Pada usia 3-4 tahun adalah mulai dapat memahami konsep makna yang berlawanan seperti kosong, penuh, ringan, berat, atas, bawah, dan lain-lain. Mulai menceritakan kembali minimal 3 gagasan utama dari suatu cerita, bisa mendengarkan cerita, mulai bisa menyebutkan angka 1-10. Itulah usia 3-4 tahun. Dan mulai juga dapat menjawab telepon apabila ada yang telepon. Makanya di situ terlihat anak yang komunikatif, dia bisa dengan mudah menyampaikan pesan sederhana. Anak dapat menunjukkan rasa kepedulian terhadap orang yang mengalami kesulitan dan dapat menjawab telepon dan menyampaikan pesan sederhana. Pada anak usia 4-6 tahun, anak mulai mampu berlari, meloncat, memanjat, dan keseimbangan menguatkan kemampuan motorik kasar yang telah berkembang dengan baik. Sudah mulai turut serta dalam pertunjukan seni yang membutuhkan aksi panggung. Nah, mulailah di situ anak bisa tampil ikut lomba, paduan suara, atau tampil lomba menari dan lain-lain. Mulai berbagi dan bergiliran. Konsep belajar bermain secara adil atau sportif. Perbedaan peningkatan jenis kelamin dalam permainan peran dan minat itu juga mulai dipahami. Kemudian menikmati melihat buku-buku dan siap untuk membaca. Mereka mulai disitulah mulai membutuhkan buku-buku bacaan, dan kita sebagai pendidik ataupun orang tua harus bisa memberikan fasilitas tersebut. Anak mulai menunjukkan minat menulis dan membaca kata-kata atau kalimat. Lalu pada anak usia 6-8 tahun bisa berdiri dengan satu kaki tanpa jatuh, dapat menari dan mengikuti gerakan dalam senam irama, sudah mulai teratur, sudah mulai paham ya, memotong dan menggunting dengan sempurna, membuat bentuk segitiga, segi empat atau wajik ya, sudah bisa membuat atau menulis angka, mampu mengenal angka 1 sampai 100, bahkan sudah kenal 500 sampai 500 secara bertahap. Mampu menguasai lebih kurang dari 14.000 kata. Anak mengerti bahwa beberapa kata mempunyai arti dan fungsi. Itu artinya dalam penalaran sudah mulai berkembang atau bertumbuh dengan baik. Anak dapat bercerita sendiri dengan gambar yang dibuatnya. Demikianlah paparan dari minat bermain pada anak usia dini dan perkembangan anak usia dini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, para pendidik khususnya, dan mari kita sama-sama mulai dari saat ini, kita sama-sama membimbing putra-putri didik kita yang jauh lebih baik, sehingga mereka lebih mandiri,
beriman dan bertakwa, bisa memecahkan masalahnya sendiri. Diawali dengan memberikan kebebasan dalam bermain, namun tetap kita memberikan pengawasan sehingga mereka bisa bertumbuh kembang dengan jauh lebih baik. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.